Sekarang aku lagi mau contohin bagaimana menggunakan Nearpod. Nah, Nearpod ini bagus banget buat kita guru untuk bikin kreativitas di kelas online lagi gitu kan, di saat online begini. Nah, kalian tinggal kunjungin nearpod.com, ini gratis. Dia itu yang berbayar itu kalau kita mau masukin studentnya lebih dari 40 gitu. Kalau kurang dari 40 kita bisa pakai yang gratis. Kalau sudah punya akunnya boleh langsung login. Kalau enggak sign up dulu. Bisa langsung pakai email itu ya, email Gmail gitu. Nah, ini aku login with Google karena aku udah punya accountnya. Nah, kalau kita masuk sini, yang belum pernah pakai Nearpod itu paling ketemunya cuma dua ini di bawah, di My Lesson, Explore and Create Your Own gitu. Nah, kalau kita mau bikin, ini ada dua bagian ya, Google Slide atau Lesson Slide. Nah, ini ada Add Slide. Untuk konten itu kita ada pilihan banyak, bisa video, bisa slide, web content, dan lain sebagainya. Video tinggal drag aja dari kita punya file gitu. Terus kalau slide ini cukup luas gitu. Maksudnya luas itu kita bisa banyak masukin kata-kata di sini, nanti tampilannya bisa di drag ke bawah gitu, bisa dinaikin atau diturunin. Nah, ini pilihan-pilihan title-nya seperti itu. Ini bisa kita pilih mau yang mana, seperti PPT sih gitu. Terus kalau udah dipakai, kita boleh save and exit, jangan lupa gitu untuk save and exit-nya. Misalnya saya udah langsung save aja gitu ya. Terus mau add slide lagi, di sini misalkan web content mah gampang ya, tinggal ambil dari website gitu nih. Saya mau kasih tunjuk 3D. 3D ini buat teman-teman guru biologi, guru geografi, ini guru SD gitu ya. Ini cukup bagus untuk dipakai karena dia lengkap gitu, maksudnya dia 3D dan kita bisa harusnya sebelum saya delete dulu, kita bisa freeze. Kalau mau pakai kita bisa klik kemudian preview gitu ya. Misalnya tadi saya mau ambil full body, kita lihat seperti apa previewnya. Ini bisa di preview. Nearpod ini butuh internet yang cukup kenceng Bapak Ibu, jadi kalau internetnya kurang bagus silahkan cari wifi gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini jelas banget gitu full body-nya, kita bisa lihat ada jantung, ada usus gitu ya. Terus ini bisa diputer-puter gitu, diputer-puter kalau ngejelasin pas alat tubuh gitu ya, organ tubuh, alat tubuh. Ini bisa diputer-puter, bisa diperbesar, seperti apa itu paru-paru, seperti apa itu jantung, gini alirannya seperti itu. Bagus banget buat teman-teman yang guru biologi ya. Bagian 3D ini banyak sih biologinya gitu. Terus nih buat guru-guru SD bagus juga gitu, silahkan dipakai. Kebetulan aku guru matematika jadi nggak begitu kepake. Terus
ada simulation. Nah, simulation ini ada math, ada science. Dia juga punya kategori SD, SMP atau SMA. Cuman pas saya lihat di sini ini kebanyakan fisika dan kimia sih yang kepake di sini gitu. Untuk matematika untuk pelajaran yang saya pakai itu belum banyak gitu. Di sini ada games gitu, ada bisa penyelesaian gitu, tapi nggak saya pakai untuk sekarang. Nanti teman-teman bisa explore sendiri gitu ya. Terus ini field trip, mau jalan-jalan gitulah ya. Terus yang banyak kita pakai mungkin di activities juga, ini ada time to climb. Time to climb ini permainan seperti Kahoot gitu ya. Time to climb seperti Kahoot nih, nanti akan saya contohin bagaimana previewnya. Nah, ini di sini ada question, teman-teman bisa tambahin pertanyaan. Kalau misalnya pakai gambar tinggal add image gitu ya. Kalau pertanyaannya nggak ada, langsung image juga nggak apa-apa. Terus pilihannya bisa ditambah nih, tinggal add answer gitu. Jadi nggak cuma 3 atau 2, bisa 5. Ini bisa dipakai juga buat ulangan gitu. Nah, bagusnya di sini ini mirip sebetulnya sama Google Form. Kalau buat matematika itu kita banyak snipping tool gitu ya. Jadi kita snipping tool terus jadikan image gitu. Ini bisa dipakai. Kita bisa bikin pilihannya jadi image seperti itu. Nanti tinggal insert dari sini. Terus bagusnya di sini itu setiap pertanyaan bisa kita bikin waktu. Jadi waktunya misalnya cuma 30 detik atau berapa detik. Kalau di Google Form kan kita hanya bisa pakai ya link itu bisa dibuka sampai jam berapa, cuman itu doang gitu, tapi nggak ada waktu untuk setiap soal seperti itu. Jadi cuman waktu untuk keseluruhan soal. Kalau ini bisa buat waktu setiap soalnya, dan pilihan dan add question juga bisa dipakai gitu. Nanti saya akan tunjukin gimana hasil dari time to climb gitu ya. Terus ada lagi add slide, pilih yang activities, open-ended question. Open-ended question itu kita kasih pertanyaan terbuka gitu, jawabannya siswa boleh jawab. Siswa boleh jawab apa aja gitu. Jawabannya juga boleh lebih dari satu. Kemudian kita juga boleh kasih audio recording gitu, jadi dia boleh jawab dengan suaranya gitu. Tapi ini kelihatan semua gitu ya. Terus ada lagi matching pairs. Nah, matching pairs ini kayak menjodohkan gitu. Menjodohkan caranya itu kita tinggal ambil tulis pertanyaan, misalnya cocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Kita bisa ambil dari, nah ini ya, bisa enter text gitu pertanyaannya buat teman-teman yang sosial. Bisa enter text, bisa add image. Ini bisa ambil dari Google Drive, bisa ambil dari punya kita. Ini tanda panah ke atas berarti dari punya kita. Misalnya saya ambil ini soalnya, di open di sini, terus add image lagi. Soalnya kita ambil, misalnya ini asal-asalan ya, saya nggak tahu jawabannya, belum lihat soal. Misalnya seperti ini gitu, caranya gitu. Jadi nah ini untuk yang pertama ya, nanti anak harus menjodohkan ini jawabannya adalah ini gitu.
seperti itu ya, nanti saya kasih lihat contohnya juga. Oke, kalau udah kita balik lagi untuk kita lihat yang lain. Add slide, kemudian activities, quiz hampir sama dengan time to climb, tapi quiz ini answernya nggak bisa pakai gambar ya, jadi cuman teks saja. Terus fill grid ini masukin alamat browsernya gitu. Kalau draw it saya saranin sih buat teman-teman yang guru-guru seni ya, guru seni rupa gitu, ini bisa dipakai jadi buat digambar gitu. Misalnya pertanyaannya apa, suruh gambar apa gitu. Nah, nanti siswanya bisa gambar langsung di sini kayak gitu. Ya, kalau misalnya saya bikin gambarkan, coba kita save dulu karena saya kebetulan nggak bikin ini gitu karena nggak kepake buat matematika. Kita coba lihat ini previewnya gimana. Nah, draw it. Karena internet saya ini kayak handphone jadi agak lama. Ini gambarkan gunung, jadi siswa nanti bisa pilih pakai apa gitu. Misalnya gini, terus dia bisa gambar sendiri, ini gunung tuh Bu gitu. Itu ya. Ya. Oke, kalau udah ngelihat preview, exit aja. Nah, kita mau tambahkan slide lagi. Ini sebetulnya seperti PPT, hanya dia lebih variatif gitu ya. Collaborate ini banyak dipakai, bagus dipakai untuk diskusi gitu. Misalnya kita mau diskusiin apa nih gitu, kemasyarakatan misalnya, deskripsinya bagian apa, misalnya kalau PKN misalkan gotong royong gitu. Nah, di sini saya nggak tahu sih bab apa ya. Kalau di saya mungkin bisa diskusi begini ya gitu. Saya pakai buat pemilihan ketua kelas gitu. Ini misalnya tentang gotong royong. Deskripsi apa arti gotong royong. Seperti ini, terus kita pilih mau style yang mana, misalnya stylenya ini. Oke, di save. Kalau sudah di save, kalau penasaran kayak gimana hasilnya, nah kita bisa preview. Nah, teman-teman, ini nanti jawaban yang diberikan siswa itu nggak selalu akan tampil. Kalau di sini tampil di luar, itu kita bisa kita bisa saring. Jadi apa yang ditampilin di papan ini itu bisa kita saring. Bisa jadi jawaban dari si A nggak kita taruh gitu di sini gitu. Jadi nanti masuk di tempat kita dulu baru kita saring gitu. Misalkan gotong royong itu adalah saling membantu. Ini preview siswa di papannya dia gitu, tapi di papannya teman-teman yang lain itu nggak seperti ini. Bisa jadi saling membantu ini tidak muncul di sini gitu. Nah, jangan-jangan saling membantu itu muncul di papannya punya guru, nanti guru yang akan menentukan apakah ini akan ditampilkan di papan
satu kelas seperti itu. Oke, sudah. Kita keluar lagi. Terus ini activities, ada polling ini berarti pemilihan gitu ya, mau kasih 2 pilihan, 3 pilihan, mahasiswa milih yang mana. Fill in the blanks ini berarti isilah titik-titik gitu, bahasa Inggris bahasa Indonesia ini bagus banget pakai ini. Terus memory test itu kayak kita mencocokkan ini aja, mencocokkan gambar gitu ya. Nih kalau memory test seperti ini, mencocokkan gambar, ini gridnya bisa kita pilih, bisa 6, bisa 8, bisa 12. Terus nanti masukin gambarnya, kita ambil image dulu atau teks gitu, ambil image dari tempat kita, nanti muncul di sini, digeser ke sini, digeser aja ke sini, nanti dia satu gambar gitu muncul 2 kali seperti itu. Nanti akan saya contohin. Oke, udah semuanya. Sekarang lihat contoh yang sudah saya buat. Kita jangan lupa save and exit kalau mengerjakan. Terus tulis judulnya apa, misalnya judul aja, terus deskripsinya apa, terserah teman-teman. Itu nanti kreativitas sendiri aja. Nah, kalau udah kesini kita ke home gambar rumahnya. Terus saya mau tunjukin tadi hasil dari yang saya buat gitu ya. Yang pertama misalkan saya buat collaborate. Nah ini bisa masukin video gitu ya. Terus ini time to climb dulu deh. Time to climb, kita preview. Time to climb di preview di student, itu munculnya seperti ini. Nah ini sebenarnya nanti ada suaranya, ada musiknya gitu ya. Terus nah ada soal nih, siswa harus jawab, jawabannya yang mana. Nah untuk matematika itu saya bisa bikin begini karena insert image gitu, jadi nggak teks, karena kalau di situ teksnya cuman bisa pangkat dan akar, logaritma gitu, nggak ada pecahan seperti ini. Nah ini kita dikasih waktu berapa detik gitu, kalau nggak salah saya cuma ngasih waktu 15 detik gitu. Nanti siswa harus menjawab, kalau sudah menjawab nanti hasilnya tampil di kita. Nah munculnya seperti apa? Munculnya itu seperti Kahoot gitu. Nanti siapa yang cepat nilainya paling tinggi kalau benar. Nah ini untuk open ended question. Open ended question tadi siswa bisa memberikan jawaban lebih dari satu, bisa edit jawaban gitu. Ini bisa kasih record juga, bisa kasih recording juga gitu. Mau kebetulan karena ini cuman preview jadi saya nggak bisa munculin itu siswa gitu. Ini jawabannya apa, misalnya 2x, kita enter, terus bisa juga jawab lain gitu ya, seperti itu. Dah, terus kita kembali ke home, ada yang lain, bagian lain juga, misalkan matching, salah pencet, matching pairs. Ya, ini matching. Nih, matching, kita preview, munculnya adalah seperti ini. Ini cocokkan soal dengan jawaban. Nah, ini pasti jawaban dong. Ini soal, misalnya saya pilih ini, jawabannya ini, waduh salah gitu, pilih yang lain, seperti itu ya. Kayak gitu previewnya.
Terus ada lagi ini. Ya, ini dia memory test. Seperti apa itu memory test? Gini tampilannya. Nah, ini. Jadi siswa kayak kita main aja gitu ya. Wah, ini yang mana nih? Gitu. Kalau dia cocok, nanti dia akan terus muncul gitu. Jadi siswa tuh seperti itulah ya, itu memory test. Kemudian ada, ini saya pakai buat pemilihan ketua kelas, collaborate. Jadi kenapa saya pilih ini untuk pemilihan ketua kelas? Misalnya mereka mencalonkan nama siapa aja gitu, tuliskan nama ketua kelas yang kamu calonkan, siapa yang mereka tuliskan, nanti munculnya kan di papan saya tuh. Saya akan munculin share ke seluruhnya kalau namanya paling banyak. Nah, nanti misalnya Tere gitu, ternyata nama Tere lumayan disebut 3 kali atau 5 kali gitu. Terus kemudian ada Roni gitu ya, misalnya ini yang saya munculin 2 ini. Nah, silahkan kalian love yang paling banyak, berarti itu ketua kelas, seperti itu kan. Bisa kita love gitu ya, bisa love satu siswa love-nya sekali, jadi kita tahu ada total berapa nanti yang love, seperti itu collaborate. Nah, udah deh, itu yang saya contohin. Nanti yang lain-lain teman-teman bisa explore sendiri gitu. Ini memperkenalkan saja. Saya lupa tadi, harusnya sebelum kita ke home kita harus save and exit. Takutnya nanti apa yang kita edit misalkan tidak ke save, jadi biar bisa diituin gitu ya, biar tetap ada. Nah, kalau sudah, ini ada 2 pilihan, bisa siswa buka kapan aja gitu, bisa juga live gitu. Live itu berarti saat itu juga gitu. Ini sih bagus live gitu ya, karena pemilihannya banyak. Nah, nanti tinggal kasih aja kode ini ke siswa, seperti itu. Nanti kasih kode ke siswa, bisa lewat Google Meet atau lewat Zoom yang teman-teman pakai untuk mengajar gitu ya. Kode ke siswa, nanti siswa masuknya sebagai student, atau ambil aja dari sini, ambil linknya untuk dipakai sebagai pembelajaran gitu. Sebenarnya sih harusnya di live lesson juga ada linknya ya, saya nggak tahu kenapa punya saya ini nggak ngelink gitu. Dan ini bisa dibuat ke dalam export PDF seperti itu. Teman-teman semoga terinspirasi. Ini saya juga terinspirasi dari teman saya di sekolah, guru BK. Jadi saya coba-coba, sayang aja kalau nggak di-share gitu. Semoga bermanfaat.